Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 51. Melanjutkan cerita selanjutnya. Tan Yun berkata, terima kasih telah memberitahu saudara Kong. Saya juga merasa terhormat memiliki Anda sebagai teman. Hahaha, bagus. Kong Xing berkata, datanglah ke kota Kongcheng suatu saat nanti. Tidak masalah, kata Tan Yun. Saudara Xiao, bisakah kamu memberitahuku dengan terus terang berapa banyak kekuatan yang baru saja kamu gunakan? Kong Xing penasaran. Sulit bagiku untuk mengatakan ini, kata Tan Yun. Mempertimbangkan suasana hati pihak lain, dia tidak memberitahu pihak lain. Saudara Xiao, apakah kamu percaya diri untuk memenangkan kejuaraan? Kong Xing bertanya, melihat ke depan. Mata Tan Yun tegas dan suaranya cukup mendominasi, tidak ada yang akan menghentikanku memenangkan kejuaraan. Saudara Xiao, kamu pasti bisa melakukannya. Aku akan turun dulu. Setelah suara Kong Xing, setelah menjara platform pertempuran Tongtian, dia berkata kepada Kong Sheng, ayah, teman Xiao Zhang sudah beres. Pada saat ini, baik dewa yang menyaksikan perang di medan Tao Tongtian dan orang-orang yang menyaksikan perang di pegunungan luas di luar kota memandang Tan Yun di platform perang Tongtian, dengan ekspresi kaget di mata mereka. Ini juga benar, termasuk Kaisar Shizu di gedung dewa. Sebelumnya, hampir semua orang berpikir bahwa Tan Yun, yang merupakan salah satu yang paling penting di ranah suci leluhur, akan rentan terhadap Kong Xing, yang merupakan tingkat 8 dari ranah Tao. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan dan kemampuan Tan Yun untuk menantang di luar levelnya akan begitu kuat. Tuan Besar Daoxing, Xiao Zhang memang orang yang paling berbakat saat ini. Mata Kaisar Shizu memuji suara itu, siapapun yang hadir, jika dia sama pentingnya dengan Xiao Zhang, tidak dapat mengalahkan putra Kong Sheng. Iya, Daoxing berkhotbah, Kaisar, lihat, Anda mungkin benar-benar memiliki harapan untuk memenangkan kejuaraan jika Anda mendapatkan Zhang Er, biografi sebenarnya dari 4 keterampilan kakak laki-laki saya. Saat ini, di platform pertempuran nomor 2, Qi Gong melirik Tan Yun dan berkata, budak anjing ini memiliki 2 trik. Tapi itu bagus. Selama dia bisa bertahan dan tidak tersingkir, aku akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya dan membunuhnya sendiri. Ah! Tiba-tiba, teriakan terdengar, tetapi pada platform pertempuran nomor 16, seorang pemuda di ranah kesempurnaan agung ditusuk di dada oleh pedang kegu di tingkat ranah Tao, dan mulutnya menyemburkan darah dan jatuh di bawah panggung. Wow, pemuda itu memuntahkan darah, menatap kegu di atas panggung dan berkata, terima kasih atas belas kasihanmu, Tuan Muda Ke. Tidak, terima kasih. Kegu berkata dengan lemah, menatap Qi Gong dan Tan Yun dengan dingin di seberang platform pertempuran. Pada saat ini, pada platform pertempuran nomor 18, hanya Lu Chen, yang di tingkat 7 ranah Tao, yang seperti hantu, memukuli seorang pemuda dengan ranah kesempurnaan agung di ranah Tao. Pria muda di kesempurnaan agung memegang pedang ajaib dan berjuang mati-matian dalam kekalahan, tetapi Lu Chen tidak bersenjata dari awal hingga akhir dan tidak pernah menyalakan pedangnya. Ledakan. Sosok Lu Chen melintas. Dalam sekejap, langit runtuh dan menghantam dada pemuda itu. Bang! Klik. Suara tumpul ditelan oleh suara patah tulang yang jelas. Pemuda dengan Tao sempurna runtuh beberapa tulang rusuk, dadanya roboh, memuntahkan panah darah dari mulutnya, jatuh di bawah panggung nomor 18 dan pingsan. Pada saat yang hampir bersamaan, Zheng Rufeng, putra Marsekal Agung Shizhen dan 2 putra Marsekal Agung Beizhen, Si Tuyu dan Tukuan, juga dengan mudah mengalahkan lawan mereka. Setelah itu, 2 keponakan Liu, Liu Kongsheng dan Liu Konglong, juga mengalahkan lawan mereka tanpa cedera dan menang. Pada saat ini, tidak peduli Qi Gong atau Lu Chen, Ke Huang, Ke Gu, Si Tuyu, Si Tukuan, Liu Kongsheng, Liu Konglong dan Zheng Rufeng, mereka tetap tidak menempatkan Tan Yun pada ketinggian yang sama dengan diri mereka sendiri. 3 hari kemudian, matahari seperti darah. Setelah 3 hari bertarung sengit, babak pertama game kedua akhirnya usai.
Di kursi gedung dewa, Helian Mengde bangkit, dan suara keras terdengar di telinga semua orang. Sekarang 73 orang yang memasuki babak kedua akan memulai duel babak kedua saat fajar besok. Setelah mendengar, salah satu orang yang terluka segera mengorbankan senjata ajaib ruang dan waktu untuk memulihkan lukanya. Keesokan harinya, 73 orang, termasuk Tan Yun, Qikong dan Lu Chen, berdiri dengan rapi di bawah panggung pertempuran Tongtian. Helian Mengde bangkit dari tempat duduknya, menatap ke bawah ke-73 orang dan berkata, sudah waktunya. Selanjutnya, kita akan beralih dari 73 menjadi 37. Saat pengundian, mereka yang menggambar angka 37 dapat langsung dipromosikan. Ketika Helian Mengde menyikat lengan kanannya, Tan Yun dan 73 orang lainnya berubah menjadi 73 resimen bola. Tan Yun dan yang lainnya menarik undian satu demi satu. Tan Yun meraih 36, sedangkan Qikong meraih 37, artinya Qikong dipromosikan secara langsung. Suara mendesing. Tan Yun berubah menjadi bayangan ungu dan menyapu ke platform nomor 36. Berdengung. Begitu ruang berayun, seorang pemuda jangkung dengan ranah tingkat 9 keluar dari udara tipis di depan Tan Yun. Saya Duan Sheng, putra penguasa kota Duan. Ketika dia mendengar kata Duan Sheng, Tan Yun melewatkan pemusnahan di matanya. Pada saat yang sama, dia juga menangkap kesempatan membunuh yang terlintas di mata Duan Sheng. Tan Yun belajar dari Kong Xing bahwa Duan Sheng setia kepada pangeran dan pangeran ingin dia membunuhnya. Memikirkan hal ini, Tan Yun berkata sambil tersenyum, tidak perlu hormat. Pada saat ini, di kursi Menara Dewa, putra mahkota Yu Cheng menatap Duan Sheng di panggung 36 dan berkata, jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri dari panggung. Jika kamu tidak bisa membunuhnya, kamu akan mati. Ketika Duan Sheng mendengar pidato itu, tubuhnya yang kekar bergetar hebat dan berkata, jangan khawatir, Yang Mulia, bawahanmu akan membunuhnya dengan kekuatan guntur. Setelah transmisi, Duan Sheng memandang Tan Yun, tersenyum dan berkata, saudara Xiao, tolong beri aku. Sebelum kata mengajar jatuh, tubuh Duan Sheng tiba-tiba menghembuskan nafas yang mengerikan. Saya tidak tahu teknik pemurnian tubuh apa yang dia lakukan. Seluruh tubuh berubah menjadi merah darah, seolah-olah itu terdiri dari tiang berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Tubuh Duan Sheng memecahkan kehampaan. Dia muncul di depan Tan Yun. Sisi kirinya bengkok, dan kristal darahnya seperti tinju menghancurkan kehampaan. Tinju kirinya memukul Tan Yun. Hati-hati, Yuner. Putra ini telah berlatih teknik pemurnian tubuh kristal darah. Dia adalah salah satu dari 36 teknik pemurnian tubuh di dunia leluhur tertinggi. Pikiran Tan Yun diingatkan oleh Dao Xing Dazun. Jangan khawatir, meskipun ranahnya lebih tinggi dariku, dia akan mati dengan menyedihkan jika berbicara tentang pemurnian tubuh. Ketika Tan Yun berbicara, menghadapi Duan Sheng yang siap menyerang tiba-tiba, dia tidak bisa menghindarinya. Pada saat yang sama, dia tidak ingin menghindarinya. Tan Yun tiba-tiba menghindari tangan kiri Duan Sheng, mengepalkan tangan kanannya dan menghantamkannya ke arah tangan kanan Duan Sheng. Bang, boom. Dua tinju saling memukul. Dengan suara keras, badai energi tersebar seperti lingkaran konsentris. Dalam sekejap, kehampaan itu runtuh setinggi puluhan ribu kaki. Seberapa kuat? Di ruang gelap, Tan Yun merasakan hawa dingin di hatinya. Kulit tangan kanannya pecah dan darah memercik, memperlihatkan tulang-tulangnya. Segera, kekuatan tumbukan yang kuat mengalir ke bahu kanan Tan Yun di sepanjang lengan kanannya, mencapai jantungnya. Tan Yun mengembuskan seteguk darah dan terlempar seperti cangkang. Sebaliknya, Duan Sheng hanya mundur 3 langkah dan menghentikan tubuhnya. Dia memandang Tan Yun yang terpesona dan sedikit terpana. Dia pikir tinjunya cukup untuk meledakkan Tan Yun sampai mati, tetapi pihak lain tidak mati. Bang! Kaki Duan Sheng di tanah, platform pertempuran bergetar, dan tubuhnya menuju Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Tan Yun, hati-hati. Mata Yu Yunxi khawatir. Yunxi, jangan khawatir. Ini hanya luka kecil yang tidak sakit. Setelah Tan Yun terbang mundur, dia marah. Suara itu berkata, Duan Sheng, hari ini aku akan menghajarmu hidup-hidup dengan tangan kosong. Berdengung. Kekosongan itu retak. Tan Yun, yang terlempar, melayang ke udara,
tidak mundur tetapi masuk. Saat dia menembak Duansheng secara langsung, hatinya meraung, armor Hongmeng. Dalam sekejap, Tan Yun mengumpulkan baju besi leluhur Hongmeng. Dengan kondensasi baju besi leluhur Hongmeng, Tan Yun, yang bisa menghancurkan artefak leluhur terbaik dengan satu pukulan, menggandakan kekuatannya dan bisa menghancurkan artefak leluhur terbaik dengan satu pukulan. Pukul aku hidup-hidup, haha. Duansheng, yang dibunuh oleh Tan Yun, tersenyum dan bersuara. Pembunuhan merajalela di matanya. Dia berbalik di udara dan berubah menjadi kaki kanan batu kristal berwarna darah. Darahnya cerah dan napasnya meningkat tajam. Dia menendangnya keluar dari dada Tan Yun di udara. Dengan tendangan kaki kanan Duansheng, jurang gelap seperti graben alami muncul di kehampaan, memanjang menuju kehampaan yang tak berujung. Cukup untuk melihat kekuatan satu kaki. Mengaum. Tan Yun, yang memadatkan armor Hongmeng, meraung seperti binatang buas, mengayunkan tinju kanannya dengan hanya menyisakan tulang, dan mencoba yang terbaik untuk meledakkannya di kaki kanan Duansheng. Melihat pemandangan ini, Yu Yunxi dan Miao Qingqing khawatir tinju kanan Tan Yun akan hancur. Di mata semua orang yang menyaksikan duel Tan Yun, Duansheng, yang berada di ranah Tao tingkat 9, mempraktikkan teknik pemurnian tubuh kristal darah, salah satu dari 36 teknik pemurnian tubuh di dunia leluhur tertinggi. Jika kaki ini terus berjalan, Tan Yun akan terluka parah jika dia tidak mati. Namun, mereka salah. Mereka tidak tahu bahwa teknik pemurnian tubuh abadi, yang pertama dari 36 teknik pemurnian tubuh yang hebat, adalah tubuh Hongmeng Ba yang gunakan oleh Tan Yun. Dengan kata lain, tubuh Hongmeng Ba Tan Yun adalah yang pertama dari 36 teknik pemurnian tubuh yang hebat. Selanjutnya, apa yang terjadi membuat semua orang merasakan kekuatan daging Tan Yun. Menjadi perhatian publik, kaki kanan Tan Yun di tengah tinju kanannya, tetapi dia melihat bahwa Tan Yun terkejut dan kakinya tergelincir ke belakang dengan kecepatan tinggi untuk menstabilkan tubuhnya. Centang, tik. Lengan kanan Tan Yun sedikit gemetar, dan darahnya jatuh di atas panggung di sepanjang tulang tangan kanannya, memercikkan bunga darah satu demi satu. Ada apa? Kamu menyakitiku. Dengan suara sok yang luar biasa, Duansheng dipukul oleh Tan Yun dan terbang ribuan kaki. Setelah melompat ke udara dan mendarat, kaki kanannya bergetar hebat, namun ada retakan di kaki kanannya yang berubah menjadi kristal darah. Jejak darah merembes dari celah dan mewarnai platform menjadi merah. Melihat pemandangan ini, ya Tuhan, bagaimana situasinya? Apakah aku terpesona? Xiao Zhang sedikit lebih baik daripada Duansheng karena dagingnya. Sungguh luar biasa bahwa kamu tidak melihat matanya. Iya, ini luar biasa, tapi aku tahu keahlian Duansheng adalah pemurnian kristal darah. Pelatihan tubuh seperti apa yang dipraktikkan Xiao Zhang? Kekuatan fisiknya sedikit lebih kuat dari Duansheng. Petik 2. Ketika orang-orang yang menonton perang membicarakannya satu demi satu, Kaisar Shizu memandang Tan Yun di kursi menara dewa dan bingung. Kaisar Agung Shizu memandang ke samping ke arah Helian Mengde. Pengorbanan besar mungkin melihat keterampilan pemurnian tubuh seperti apa yang dilakukan Xiao Zhang. Laporkan kembali ke Kaisar Agung, bawahan tidak bisa melihatnya. Helian Mengde mengerutkan kening dan berkata, namun, sepertinya itu bukan salah satu dari 36 teknik pemurnian tubuh. Bawahan menebak bahwa sangat mungkin Xiao Zhang dilahirkan dengan kekuatan surga. Selain itu, dia mempraktikkan beberapa keterampilan pemurnian tubuh, yang memberinya sedikit keuntungan dalam pertempuran dengan Duansheng. Namun, bawahan saya berpikir sulit bagi Xiao Zhang untuk mengalahkan Duansheng. Lagi pula, dia hanyalah hal tingkat pertama di ranah suci leluhur, dan Duansheng adalah tingkat ke-9 ranah Tao. Lebih penting lagi, Duansheng belum menunjukkan perubahan kristal darah. Begitu dia menunjukkannya, itu adalah momen terkuatnya. Begitu suara Helian Mengde turun, dia berteriak dalam-dalam dan bergema di langit, Xiao Zhang, tunggu aku. Perubahan kristal darah. Pada tahap 36, Duansheng menunjukkan transformasi kristal darahnya. Tubuhnya yang kekar mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, dan tubuhnya tiba-tiba melonjak ke ukuran yang sangat besar. Yang mengejutkan adalah seluruh tubuhnya berubah menjadi kristal darah yang sangat besar, dan setiap kristal darah memancarkan kekuatan yang mengerikan. Seolah-olah dia bisa menghancurkan bintang-bintang dengan tinjunya dan bintang-bintang dengan kakinya. Hanya tubuhnya yang seperti gunung, baunya keluar,
membuat seluruh platform pertempuran No. 36 kosong dan penuh dengan retakan jaring laba-laba. Hahaha, hahaha. Duan Sheng menatap tahi lalat seperti Tan Yun di bawah dan berkata dengan senyum muram, semut tahi lalat di ranah suci leluhur, apa yang kamu punya untuk bersaing denganku? Duan Sheng, dengan cibiran di wajahnya, mengangkat kaki kanannya yang besar dan tiba-tiba membenturkan kepalanya ke Tan Yun, seolah ingin menginjak Tan Yun. Jika aku adalah semut mol, kamu bahkan tidak sebaik semut mol. Mata Tan Yun dingin, dan dia mengambil langkah tiba-tiba dan mundur 100.000 kaki. Ledakan. Setelah Duan Sheng melangkah kosong, seluruh platform pertempuran bergetar. Kecepatan bagus, nak. Aku tahu berapa kaki kamu bisa menghindariku. Duan Sheng tiba-tiba mengambil langkah, kecepatannya melonjak, dan menginjak Tan Yun lagi. Setelah persembunyian Tan Yun yang berbahaya dan berbahaya, pembunuhan berkecamuk di mata bintang. Adegan selanjutnya membuat Duan Sheng merasa dingin di punggungnya. Tapi Tan Yun, yang sekecil semut mol di depan Duan Sheng, melonjak dengan liar. Dalam sekejap, dia melampaui Duan Sheng dan tidak berhenti sampai 80.000 kaki. Di hadapan bentuk tubuh 80.000 kaki Tan Yun, orang-orang tidak terkejut, karena ada banyak dewa yang bisa berubah di dunia leluhur tertinggi. Saat ini, Duan Sheng sangat kurus di depan Tan Yun. Anjing, aku membuatmu gila. Tan Yun mendengus dingin, dan kekuatan besar Hong Meng pecah di tubuhnya. Dia mengangkat kakinya yang besar dan menginjak Duan Sheng. Dia tahu bahwa begitu dia mengelak, tetapi pada akhirnya tidak melarikan diri, konsekuensinya tidak terbayangkan. Hanya satu pukulan. Memikirkan hal ini, murid besar Duan Sheng menyilangkan sentuhan kejahatan. Segera, dia meraung, aku akan bertarung denganmu. Pada saat tinju kanan Duan Sheng meledak di atas kepalanya, pedang ajaib tingkat Tao terbaik keluar dari udara tipis dan menusuk kaki Tan Yun. Pada saat ini, banyak orang merasa Duan Sheng tercela. Tahukah Anda, Tan Yun baru saja berlatih pemurnian tubuh tanpa menggunakan senjata. Hal yang licik, kamu bermimpi. Mata besar Tan Yun menunjukkan warna ganas. Ia menghentakkan kaki kanannya ke udara. Setelah menghindari pedang dewa yang ditusuk oleh Duan Sheng, dia menghentakkan kaki kanannya ke atas platform. Ledakan. Platform bergetar hebat. Duan Sheng, yang memegang pedang dewa, terlempar ribuan kaki di atas platform. Bang! Kaki kiri Tan Yun, yang siap untuk pergi, memukul Duan Sheng seperti bola. Ah! Dalam teriakan Duan Sheng, 10.000 kaki tubuhnya menyemburkan darah, dan Tan Yun menendangnya ke awan. Langkah Dewa Hong Meng. Tan Yun, yang tingginya 80.000 kaki, tiba-tiba naik ke langit, mengayunkan tangan kanannya dengan hanya tersisa tulang, dan menepuk kepala Duan Sheng dengan keras. Bang! Setelah Duan Sheng ditembak, 7 lubangnya berdarah dan menjerit ketakutan. Tubuhnya berguling dan jatuh di atas panggung. Suara mendesing. Klik, klik. Tidak. Dada Duan Sheng ambruk, tulang rusuknya patah, dan aliran darah keluar dari mulutnya. Xiao Zhang, tunjukkan belas kasihan. Di kursi di bawah gedung dewa, Tuan Duan bangkit dan menatap Tan Yun dengan mata memohon, lepaskan nyawa anakku. Membiarkan nyawa putramu. Tan Yun menginjak Duan Sheng dengan kaki kanannya, tiba-tiba menoleh ke belakang, melihat ke penguasa kota Duan, dan berkata, jika aku bukan lawannya, maukah kamu mengampuni hidupku? Tuan Duan, jangan katakan padaku. Kamu tidak tahu bahwa putramu diperintahkan oleh binatang buas untuk membunuhku. Putramu sudah mati. Setelah pidatonya, Tan Yun menghentakkan kaki kanannya ke tengkorak Duan Sheng. Kepala Duan Sheng pecah berkeping-keping dan janin ilahi hancur.